Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu, sebab Kau Tuhan Tuhan yang tak pernah gagal. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Kakak Pimpin, Kakak Rina, Kakak Joy, Kakak Ersi, Ibu Roberta, Ibu Esther, dan semuanya. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Tuhan tidak pernah gagal, janjinya ya dan amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu Menepati janji-Mu, Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih kami memiliki Allah yang tidak pernah gagal, Engkau yang setia, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pagi hari ini kami kembali bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dari awal hingga akhir pelayanan ini, Engkau yang menaruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu, dan Roh Kudus, mari datanglah, jamahlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Semangat ya. Kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada ya. Bagaimana caranya? Kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Saat ini apapun keadaanmu, jangan berputus asa, karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bersama-sama dengan Tuhan kita juga bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya. Tetapi ini yang ngomong bukan saya. Maksud saya yang ngomong memang saya, tetapi disupport oleh firman Tuhan ya. Bapak Ibu, oke sebentar. Ya, tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya, kata Ibu Roberta. Sebentar ya. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kutuk ya, macam-macam kutuk ya. Kenapa saat ini mungkin kita diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai macam penderitaan, kesusahan, ya, kemiskinan, sakit penyakit. Itu memang maksud saya itu bukan rancangan Allah dalam kehidupan kita ya. Itu tidak pernah menjadi rancangan Allah dalam hidup kita. Nah, kemarin saya ada bahas sedikit mengenai bagaimana pertanyaannya kalau berkat kita sudah dicuri, apakah bisa dikembalikan kembali. Dan kemarin saya sudah bahas tentang prinsip Alkitab bahwa ya puji Tuhan karena kita punya Allah pencipta. Dia menciptakan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah,
Bapak Ibu, ya memang Tuhan itu adalah pencipta, tetapi Tuhan juga mau bekerja bersama-sama dengan kita. Ya kan, karena setiap kita itu unik, bukan? Rancangan Tuhan untuk setiap kita juga berbeda. Nggak bisa kita istilahnya mau niru-niru orang. Kenapa? Karena ya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Jadi nggak perlu jealous, nggak perlu cemburu melihat orang lain misalnya. Oh, orang lain kok begini begitu ya. Karena setiap kita itu berbeda, setiap kita itu unik. Dan kesukaan setiap kita juga berbeda, bukan? Ya kan, ada yang sukanya misalnya mimpinya kepengen jadi apa gitu ya. Dan misalnya mimpinya Bu Esther dan mimpinya saya pasti berbeda. Apa yang menurut saya itu kebahagiaan, definisi kebahagiaan menurut saya dan definisi kebahagiaan menurut Bu Esther atau menurut Bapak Ibu pasti berbeda. Karena kita ini unik sekali lagi ya. Nah, kenapa kita nggak sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan? Ya terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan mau saya jadi apa, ya terserah Tuhan lah. Kebanyakan mungkin ya, mohon maaf ya saya tidak menghakimi, tetapi kebanyakan dari orang percaya masih berpikir seperti itu. Ya terserah Tuhan mau bawa kemana. Ada di sini yang masih berpikir seperti itu. Terserah Tuhan lah. Tuhan mau jadikan masa depan saya seperti apa, terserah. Masih ada yang begitu. Masih ingat lagu dunia zaman dulu ya. Oh, Kakak Orlando masih begitu ya. Oke, sekarang kita mau belajar ya. Berarti ya puji Tuhan, tepat hari ini saya bawakan firman Tuhan ini ya. Ya, masih ingat lagu Kuasera Sera? Que sera sera, nah tepatnya. Que sera sera, whatever will be. Iya kan, lagunya apa? Que sera sera itu, ya terserahmu apa yang akan terjadi, terjadilah. Ya jangan Bapak Ibu, jangan seperti itu. Ya ambil kendali untuk masa depanmu, ambil kendali untuk masa depan keluargamu, untuk masa depan pekerjaan usahamu, ambil kendali. Engkau diciptakan untuk berkuasa, untuk mengambil kendali apa yang akan terjadi di masa depan. Jangan suka-sukamu tuh. Ya, memang ada lagu suka-sukamu Tuhan ya, tapi itu konteksnya saya rasa berbeda. Jadi konteksnya itu untuk suka-sukamu Tuhan itu sama seperti konteks ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kan, dia berdoa, ya Tuhan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku ya. Jikalau mungkin cawan ini dilalukan daripadaku, tetapi jikalau tidak, terjadilah menurut kehendakmu. Itu berbeda konteksnya. Itu konteksnya di mana kita sudah tahu kehendak Tuhan, tetapi kita masih bergumul, kita mau menyalibkan keinginan daging kita supaya kita menundukkan jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita, emosi kita untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, demikian pula lagu suka-sukamu Tuhan. Jadi bukan suka-suka saya, bukan. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu paham. Tetapi mengenai masa depan Anda dan saya percaya Tuhan kepengen Anda juga bangkit dan saya juga bangkit. Mari mulai hari ini jangan kayak sera-sera lagi, apa yang akan terjadi terjadilah, jangan. Ya, engkau dan saya harus bangkit, ambil kendali apa yang kita mau lihat terjadi di masa depan kita. Apa yang kita mau lihat terjadi di masa depan anak cucu kita. Kita harus bangkit, ambil kendali. Jangan biarkan lagi si jahat itu memerintah ya. Kalau kayak sera-sera, kalau nggak ada yang memerintah, jadi kalau status quo itu apa sih? Status quo itu nggak ada, ya status quo lah. Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau status quo ya berarti si jahat yang mengambil alih.
kehidupanmu. Jangan mau ya. Terima kasih tadi siapa Ibu Rine yang sudah kasih gift. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, kita tahu bahwa kata firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 18, kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan ini adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ya, kita ini nggak fokus sama yang kelihatan. Misalnya sekarang yang kelihatan ya, kenyataannya mungkin engkau misalnya lagi sakit, misal. Jangan fokus yang kelihatan itu. Kenapa? Karena yang tidak kelihatan itu yang kekal, yang bisa mengubah apa yang kelihatan. Paham kan maksud saya ya? Nah, misalnya sekarang keadaanmu itu ya lagi terbelenggu oleh kesulitan ekonomi, atau mungkin kau menikah dengan pasangan yang ya apa ya, dikatakan salah ya begitulah ya. Misalnya kau menikah dengan pasangan yang tanda kutip salah pilih, tetapi sudah terlanjur kan. Nah, jangan menyerah kepada keadaan dan jangan berkecil hati, jangan pasrah dan jangan putus asa. Kenapa? Karena yang kelihatan ini adalah sementara. Kata tadi firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 18. Tetapi yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal. Dan yang tidak kelihatan ini, kata kitab Ibrani 11 ayat 3 apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan dari firman Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa yang kelihatan ini telah terjadi dari yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan, yang kelihatan ini terjadi daripada apa yang tidak kita lihat. Itu di Ibrani 11 ayat 3. Ya, tadi 2 Korintus 4 ayat 18. Ya, sekarang saya bahas Ibrani 11 ayat 3. Ya, sekali lagi saya bacakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini, yang kelihatan ini ya, misalnya apa sih? Misalnya kesehatan yang kelihatan kan, yang bisa kita rasakan kesehatan. Misalnya kekayaan bisa kelihatan, iya. Nah, yang kelihatan kayak kekayaan ini diciptakan dari yang tidak kita lihat. Ya, saya bacakan kembali ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, seperti misalnya kesehatan ya, tubuh yang normal, yang utuh kayak begini nih, utuh nih ya. Dan misalnya kekayaan, kemakmuran, misalnya alam semesta, segala sesuatu yang bisa kita lihat itu telah terjadi dari apa yang tidak bisa kita lihat. Nah, tadi judul topik firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini, kita mau sama-sama menciptakan bersama-sama dengan Allah, ya kan? Nah, Bapak Ibu mulai paham, mulai melihat kan benang merahnya kan apa yang saya sampaikan, bahwa ya apapun yang kelihatan sekarang mungkin maksud saya mungkin kelihatannya hopeless, kelihatannya sudah tidak ada harapan, mungkin kelihatannya sangat mengecewakan, tetapi sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan suasana yang hopeless ya, mungkin rumah tanggamu kelihatannya seperti tidak bisa dipertahankan. Jangan perhatikan itu, kata firman Tuhan. Mulai hari ini kita mau memperhatikan apa yang tidak kelihatan, karena apa yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal, dan yang kelihatan itu adalah sementara. Dan yang tidak kelihatan itu bisa menciptakan apa yang kelihatan, bukan?
Paham kan ya? Mungkin kelihatannya kayak muter-muter karena saya memastikan supaya Bapak Ibu paham apa yang saya maksud ya. Yang paham katakan yes, ketik yes, katakan ya. Terima kasih Kakak Heri untuk komentarnya ya. Yes, paham. Jadi jangan putus asa kalau misalnya rumah tanggamu kelihatannya, aduh, bagaimana mungkin saya bisa merubah suami saya yang keras kepala ini, misal ya. Bagaimana mungkin saya bisa merubah anak saya yang rebellion, misalnya rebellion itu yang suka memberontak. Bagaimana mungkin, kayaknya udah nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau masih berpikir seperti itu, berarti engkau gagal fokus. Karena kata firman Tuhan, kita nggak boleh memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan, yang rebellion, yang ngeselin, yang hopeless, itu semua sementara dan itu semua bisa diprogram ulang, bisa diciptakan kembali. Ya kan, kata firman Tuhan kan, bisa diciptakan kembali. Nah, sekarang Bapak Ibu yang masih punya pemikiran, terserah Tuhan lah mau dibawa kemana gitu ya. Iya, oke, terserah Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan melakukannya tanpa engkau. Ya, Tuhan masih ingat bagaimana Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir, bukan? Akan terlalu mudah bagi Tuhan misalnya menghancurkan bangsa Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, bukan? Tetapi kenapa Tuhan tidak melakukannya tanpa Musa? Kenapa butuh seorang Musa yang manusia biasa, yang ya tanda kutip ya, apa sih kelebihan Musa? Kenapa Tuhan butuh Musa untuk datang ke Firaun ngomong, "Let my people go." Maksudnya bebaskan bangsaku ya. Kenapa butuh Musa? Nah, sama halnya ya, Tuhan tidak akan melakukannya tanpa engkau dan saya. Selama ini mungkin, mohon maaf ya, kebanyakan dari kita itu serahkanlah pada Tuhan. Serahkanlah pada Tuhan. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Jadi kita ngapain? Kita kipas-kipas doang, duduk gitu, duduk manis. Dan berpikir mukjizat akan datang dari langit begitu saja, bukan? Ya, oh thank you ya Kakak Pemats untuk apa? Untuk kejujurannya saya, Kak. Ya, tetapi kita sekarang yang belajar firman Tuhan, kita jangan begitu lagi ya, Kakak. Ya, Ibu Evi, terima kasih untuk responnya. Ya, Kakak Orlando, terima kasih untuk responnya. Iya, iya. Oke, mari kita sama-sama belajar ya. Jadi kemarin kita sudah belajar sedikit bahwa bagaimana sih kita bisa menciptakan masa depan kita, menciptakan ulang mungkin rumah tangga kita yang kacau beliau misalnya. Bagaimana kita bisa menciptakan ulang? Kan gak mungkin kita cerai, katanya gak boleh cerai. Setuju 200%, gak boleh ya, jangan. Tetapi kita bisa menciptakan ulang bersama-sama dengan Tuhan. Keadaan yang mustahil pun sekalipun kita bisa menciptakan ulang. Nah, caranya gimana? Caranya ya ikuti firman Tuhan. Bukan bisa-bisanya Ibu Ciara ya. Kalau Ibu Ciara nggak bisa apa-apa. Tetapi kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kemarin saya sudah bahas bagaimana kita menciptakan ulang dengan firman-Nya. Dengan perkataan-perkataan kita. Karena setiap perkataan kita itu ya tidak menguap dengan sia-sia. Itu adalah benih yang kita tabur. Kita akan bisa memprogram ulang keadaan kita, rumah tangga kita, karir kita, usaha kita, pekerjaan kita, masa depan kita, bahkan masa depan anak-anak kita dengan
bibir lidah kita. Karena kata kitab Mazmur 103 ayat 20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan, perhatikan, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Berarti ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk mendengarkan suara-suara firman-Nya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita tidak menyuarakan firman-Nya, maka apakah malaikat-malaikat Tuhan itu bekerja? Ayo kita mau sama-sama belajar firman ya. Saya nggak mau satu arah, saya mau dua arah. Jadi kita sama-sama berinteraksi. Kalau tidak ada yang menyuarakan firman-Nya, apakah malaikat-malaikat Tuhan itu akan mengerjakan? Enggak ya. Nah, Bapak Ibu yang masih mikir, berserah sama Tuhan, serahkanlah semuanya sama Tuhan. Dan kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma kipas-kipas nunggu mukjizat datang turun. Nah ya, kita harus rajin mendeklar firman-Nya. Apa yang kau ingin lihat terjadi? Mungkin dalam area keuanganmu, mungkin dalam area rumah tanggamu. Perkatakan firman Tuhan. Misalnya kau menghadapi suami yang keras kepala, yang nyakiti, yang pelitnya, pelit banget gitu ya. Nah, engkau bisa memprogram ulang. Mulai hari ini ya, jangan curhat ngomongin kejelekan suami. Jangan ya. Tetapi mulai hari ini, perkatakan apa yang kau ingin lihat kepada, maksudnya tentang suamimu itu. Engkau juga mulai boleh muji suamimu. Misalnya suamimu itu pelit, tetapi katakan kepada suamimu itu jangan dengan marah-marah ya. Nanti saya akan bahas deh tentang keluarga. Keluarga itu penting sekali ya. Bahkan bapak-bapak, kalau engkau mau menerima berkat Tuhan nih ya, saya ngomong sama bapak-bapak, kalau hidupmu mau diberkati ya, engkau harus mengasihi istrimu. Tetapi nantilah besok-besok ya, saya belum sampai ke sana, nanti khotbah tersendiri gitu ya. Nah, engkau boleh mulai katakan, Papa, entah Bapak Ibu ngomong sama manggil suami apa sih? Papa ke, my dear ke, my sweetie ke. Ya, mari coba mulai romantis. Jangan cuman pacaran romantisnya. Ya, praktekkan pada suamimu sekarang. Katakan perkataan-perkataan manis. Jangan nadanya udah ketus, udah cembetut. Udah gitu engkau berharap suamimu berubah, itu namanya mimpi kali ya. Ya, mulai sapa dengan kalau nggak pernah jadinya aneh. Ya mulai, itu dimulai dari kebiasaan. Pasti deh suamimu itu ya kaget setengah mati. Katakan, my dear, kalau saya sih ngomongnya ya, my love, my sweetie, ya terserahlah Bapak Ibu mau ngomong apa ya. Kekasihku, atau siapalah ya, atau papa gitu ya. Wah, papa kok murah hati sekali. Mungkin dia pelit, nggak apa-apa. Coba Pak katakan ya, papa murah hati sekali. Mungkin dia nggak murah hati, mungkin misalnya ibu-ibu minta duit, misalnya berapa duit gitulah, gede gitu. Tetapi dia ngasihnya mungkin cuma 50.000 perak misalnya. Ya, yang kata Ibu Vera, ya bolehlah. Mungkin dia cuma ngasih 50.000 perak. Jangan bilang, ih papa kok ngasihnya cuma segini, cuma 50.000 perak, cuma bisa cukup makan sekali gitu. Jangan begitu, tetapi mulai puji dia. Duh, papa murah hati banget. Mohon maaf ya, saya pengen ketawa. Ya, ibu-ibu mulai puji dia. Duh, papa murah hati banget. Terima kasih ya. Ibu-ibu bisa mohon maaf ya, saya jadi pengen ketawa. Ibu-ibu bisa mulai cup cup cup.
Mohon maaf, saya jadi pengen ketawa. Ibu-ibu bisa mulai begitu. Cup, cup, cup. Waduh. Aduh, jadi pengen ketawa ya. Atau mungkin bukan begitu. Mungkin kau tipe yang independen kayak saya dulu ya. Tipe yang independen kan gak pernah minta duit. Ya, gak pernah minta duit. Mungkin engkau ya, namanya kalau suami ya punya istri yang tipenya independen, dia merasa nggak secure nih. Saya kasih tahu ya secretnya bagi ibu-ibu semua ya. Kalau suami punya istri yang independen, dia itu selalu nggak secure, merasa aduh nggak dibutuhin sama istri. Nah itu ya. Jadi apa yang harus engkau lakukan? Engkau mulai ngasih perhatian, misalnya beliin sesuatu yang dia suka, puji dia. Nah itu rahasianya ya. Nah pasti suami-suami ya pasti akan mulai luluh nih, yang tadinya keras hati, yang tadinya apa ya, nggak menghargai ya. Siapa sih yang nggak luluh punya istri kayak gitu ya? Engkau begitu setiap hari dikasarin nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu dikasarin, aduh hari ini nggak tahu kenapa ya saya pengen ketawa terus. Ya kalau ibu-ibu, karena ini kan sehari-hari bukan? Ya kan yang saya ngomong itu kan sehari-hari kan? Ayo. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya ini nggak berarti merendahkan apa yang kau alami. Saya pernah ada di posisi itu, jadi saya bisa ngomong ini karena saya sudah keluar dan saya sudah menang. Jadi bisa ngasih tahu ke Bapak Ibu ya, bagaimana tips-tipsnya. Kalau dikasarin nggak apa-apa, jangan mewek kayak saya dulu. Jangan ya, jangan mewek, jangan. Tetapi ya kita yang harus belajar menundukkan hati kita, perasaan kita kepada firman Tuhan. Kita yang harus mau menjadi pelaku-pelaku firman ya. Engkau tidak akan bisa punya kuasa untuk menciptakan sama seperti Tuhan kalau engkau tidak mau tunduk sama firman Tuhan. Kita ini harus menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan itu maksudnya menyatu dengan firman-Nya. Dikatakan kita menyatu dengan firman-Nya ketika kita mau menundukkan diri kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kata-katamu itu menjadi kata-kata yang berkuasa. Ya, ketika engkau memperkatakan firman, ketika engkau memerintahkan sesuatu, bahkan roh-roh di udara itu tunduk. Roh-roh di udara itu maksudnya apa sih? Siapa sih Ibu Cia? Ya malaikat-malaikat Tuhan, roh-roh jahat di udara, mereka akan tunduk. Karena yang mereka lihat itu bukan Ibu Ciara lagi, atau Ibu Esther, atau Ibu Vera, atau Ibu Elita, atau Kakak Dewi, atau Kakak Joy. Mohon maaf saya nggak tahu Kakak Joy itu pria atau wanita ya. Karena Joy itu universal kan nama Joy. Ya, yang mereka lihat itu bukan Anda dan saya. Yang mereka lihat itu siapa? Tuhan Yesus. Karena kita sudah menyatu dengan firman-Nya, bukan? Makanya kata-kata kita itu berbobot. Ketika kita memperkatakan sesuatu itu pasti harus terjadi, ya kan? Dan malaikat-malaikat Tuhan itu dengan segera akan menyambut kita ketika kita memperkatakan sesuatu. Ya, Bapak Ibu, ketika saya berdoa, saya percaya bukan hanya saya ya, tetapi juga banyak Bapak Ibu di sini yang diurapi Tuhan. Ketika kita udah sampai ke level sana ya, ketika kita berdoa itu langsung kita bisa merasakan malaikat Tuhan itu datang ya, datang. Nah seperti itu, Bapak Ibu mau gak sih ke level itu? Mau?
Mau ke level di mana kita bisa menciptakan bersama-sama dengan Allah? Mau? Kalau mau, kita harus belajar menundukkan diri kita. Contohnya kayak tadi kan, kalau dikasarin, kita jangan respon marah. Belum kelihatan Tuhan Yesusnya dalam diri kita, bukan? Ya kan? Bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dikatakan di kitab Petrus itu, ketika dia difitnah, ya, dia tidak membalas, bukan? Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi dia apa? Dia menyalibkan dagingnya kan. Dagingnya mau apa? Kalau kita dagingnya mau marah kan, mau marah balik. Ketika suami atau istri, ya ini berlaku juga untuk bapak-bapak ya. Ketika istri marah-marah, kita maunya apa? Responnya ngamuk, bukan? Nah, kita harus mau menyalibkan keinginan daging kita. Jangan balas dengan kemarahan. Termasuk untuk bapak-bapak, kalau punya istri yang tukang marah, saya melihat sendiri. Aduh, kasihan sekali itu suaminya ya. Saya ada saudara di mana istrinya itu tukang marah. Aduh, dalam hati itu suami kok bisa tahan gitu ya berpuluh-puluh tahun ya. Kasihan sekali, saya aja nggak tahan deket-deket. Itu saudara ya, jadi saudara, makanya saya aja kalau ketemu makan siang karena pertemuan keluarga nggak tahan deket-deket dia, apalagi eh, Petrus berapa? Oke, kita buka ya ayatnya. Mari kita buka sama-sama ayatnya. Terima kasih kakak Permats. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Mari kita lihat ya. Kita mau meneladani Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai, sebentar, saya lihat firman-nya. Saya buka dulu Alkitab suci ya. Alkitab suci saya sebentar. Satu Petrus. Bapak Ibu yang udah buka duluan boleh baca duluan. 1 Petrus 2 ayat 23 ya. Nah, saya bacakan ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, kita mau meneladani Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bukan hanya rumah tangga ya, tetapi dalam pelayanan kita juga mau meneladani Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya kalau Bapak Ibu mau ya mengikuti teladannya Tuhan Yesus, engkau akan dimuliakan Tuhan. Ya, nanti besok-besok ya saya akan share tentang topik bagaimana sih caranya supaya kita mau kan dimuliakan Tuhan, mau nggak dimuliakan Tuhan? Tadi saya udah kasih tipsnya, kita harus mau menyalibkan keinginan daging kita. Nanti dah, itu satu topik baru, nanti itu khotbah baru ya. Oke, kita balik lagi bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada ya. Kita topiknya ini kita harus fokus, kalau enggak nanti saya pergi kemana-mana, ke rumah tangga lah, kemana lah ya. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas yang pertama itu dengan perkataan ya. Karena setiap orang itu dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya.
Nah, dan setiap orang mendapat balasan daripada apa yang dikerjakan tangannya. Seringkali kita ini, umat Tuhan ini, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, padahal Tuhan tidak akan melakukannya tanpa kita, ya. Kalau kita ingin melihat masa depan kita menjadi masa depan yang penuh dengan harapan, maka kita harus memastikan hari ini apapun yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, itu kita akan menuainya di kemudian hari, menuai kebaikan. Makanya kata firman Tuhan itu nggak salah dikatakan kalau orang benar itu jalannya itu seperti surya matahari, semakin terang, makin hari makin terang hingga rembang tengah hari. Kenapa? Karena orang benar itu melakukan segala sesuatu dengan kebenaran, dengan kasih, bukan? Karena orang benar itu memperlakukan orang lain pun dengan benar, dengan baik. Dan dia memastikan bahwa masa depannya itu dia akan menuai kebaikan, bukan? Nah, seringkali kita ini mimpi. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Mungkin saya dulu. Tetapi saya dulu juga enggak sih. Ya puji Tuhan ya, saya dulu juga enggak. Saya pastikan bahwa perkataan saya enggak salah. Karena saya mau menuai kebaikan di kemudian hari ya. Ya walaupun saya enggak sempurna, saya banyak melakukan banyak kesalahan ya. Tetapi mari mulai hari ini Bapak Ibu dan saya, kita mau memastikan hari ini, selama masih ada hari ini, apapun yang kita mau perbuat yang terbaik ya. Karena kata firman Tuhan, apapun yang kau ingin orang lain perbuat untukmu, perbuatlah itu kepada orang lain. Karena itu ya Bapak Ibu, kenapa itu penting sekali? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita perbuat untuk orang lain itu kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri. Kita akan menuainya di masa depan. Ya, makanya jangan melakukan kejahatan. Kenapa? Mungkin engkau bisa datang sama Tuhan Yesus, minta ampun dan dosamu itu diampuni, ya kan? Iya, dosamu pasti akan diampuni kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Tetapi itu kan ada konsekuensi dosa yang tetap kita harus perangi. Nah, ini yang gak banyak kita dengar. Dengarnya cuman hanya Tuhan mengampuni. Iya, Tuhan mengampuni, tapi tetap ada konsekuensi dosa yang harus kita perangi. Dan kalau kita ingin memastikan bahwa masa depan kita baik, kita menerima segala sesuatu yang baik, ya kita harus memastikan ya bahwa setiap perkataan kita, perbuatan kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Karena kita juga ingin menuainya, ya kan? Makanya kata Amsal 18 ayat 20, perut orang itu dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Yang jasmani, perut kan jasmani, dikenyangkan dari yang rohani, dari perkataan ya. Ya Ibu Nana ajarin Ci bagaimana konsekuensi dosa bisa diperingan. Ibu Nana sebetulnya ya kalau untuk konsekuensi dosa kayak kutuk dan lain sebagainya, kemarin kan saya sudah bahas bagaimana kita berdoa mematahkan kutuk. Kutuk itu ingat ya kemarin, jangan maksud saya harus detail, jangan hanya mematahkan kutuk dosanya, tetapi kita juga harus mematahkan kutuk masa depannya ya. Jadi ada dua hal ya. Dan itu yang harus kita perkatakan dan kita ngeklaim kembali apa yang hilang, apa yang sudah dicuri oleh si jahat, kita klaim kembali. Kalau saya kan suka bilang begini ya, segala sesuatu yang sudah dicuri oleh si jahat hari ini juga dikembalikan 7 kali lipat. Kalau saya suka ngeklaim begitu, bahkan sampai 100 keturunan di sebelum saya klaim dikembalikan 7 kali lipat misalnya. Nah, tapi Bapak Ibu sebelum Anda ngeklaim-klaim begitu ya, pastikan Anda ini ada di jalurnya Tuhan. Maksud saya ada di jalurnya Tuhan itu ada di jalan kebenaran. Jangan engkau masih terbelenggu oleh dosa, engkau ngeklaim begitu. Ya tambah hancur minah ya. Paham kan maksud saya ya? Nah,
sekarang Ibu Nana dan Bapak Ibu semua, saya men-share bagaimana kita menciptakan ulang. Ya, menciptakan ulang kan lebih luar biasa kan? Bagaimana kita menciptakan ulang keadaan yang hopeless, keadaan misalnya hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Yang pertama, dengan perkataan lidah kita, dengan memperkatakan firman Tuhan. Sebetulnya kemarin saya sudah bahas ya, saya hanya merefresh saja, sudah mau habis, sudah mau jam 5 gimana. Saya belum lanjut ke topik baru ini. Ya, kemarin saya sudah bahas bagaimana hidup dan mati dikuasai oleh lidah, dan barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, dan bagaimana dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Nah, diselamatkan ini semua karya penebusan di atas kayu salib ya. Baik itu kata firman Tuhan, oleh bilur darahmu kau sudah menjadi sembuh. Nah, engkau yang sakit-sakit ya, engkau jangan mau toleransi, jangan mau setuju dengan kata kenyataan sakit penyakitmu itu. Seperti saya ya, saya nggak pernah setuju dengan sakit penyakit. Ya, waktu beberapa ya kurang lebih ada 2 minggu lah, saya ini sakit ini ya, sakit. Nah, saya tahu celahnya dari mana, saya tahu ya. Roh Kudus sudah kasih tahu saya, cuman saya masih bergumul karena menutup celahnya itu. Celahnya itu ada karat-karat, Tuhan sudah perlihatkan bahwa saya ini seperti karatan masa lalu, istilahnya ada kepahitan sedikit yang belum saya selesaikan, dan Tuhan memang terus memperkatakan itu kepada saya ya. Ya akhirnya ya saya mau lurus dong sama Tuhan ya, Bu Esther ya, apalagi minggu depan ya ada hari yang besar yang kita akan terima ya dari Tuhan ya. Jadi mau gak mau ya saya bereskan itu. Nah, tetapi itu pun saya gak pernah mau setuju dengan sakit penyakit. Ya saya gak pernah mau setuju, saya gak pernah ngomong sedikit pun, misalnya curhat sama suami, sama siapa, oh saya sakit ini toh, saya sakit ini. Gak pernah ya. Dan ya puji Tuhan ya, setelah dibereskan, saya ngaku dosa ya. Ya puji Tuhan ya, sudah, puji Tuhan hilang ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu ya, sekali lagi kalau kita mau menciptakan bersama-sama dengan Tuhan, kita juga harus beres dulu. Jangan kita masih belum beres, kita masih belum sungguh-sungguh mengampuni, kita masih belum sungguh-sungguh bebas dari belenggu dosa, tapi kita mau sok-sokan misalnya. Ya boleh juga sih, tetapi jangan sampai ya maksud saya nanti kata-katamu juga tidak akan punya kuasa ya. Oke, kemarin saya sudah bahas bagaimana kita itu ketika kita memperkatakan sesuatu itu ya, jangan berhenti sampai engkau melihat ada terobosan. Sama halnya seperti Yakub memenangkan nama ya. Nama Israel itu tidak dengan mudah Tuhan kasih, bukan? Emang Tuhan kasih begitu aja nih, nama Israel, Yakub, engkau diganti nama ya jadi Israel. Hayo, perhatikan firman Tuhan ya. Nah, yang jadi Yang jadi pertanyaannya, kebanyakan kita nih umat Tuhan berpikir dengan mudah Tuhan berikan begitu aja kan. Misalnya lambang nama ini apa sih? Maksudnya lambang nama Yakub jadi Israel itu berbicara lebih banyak ya. Berbicara tentang satu kehidupan yang baru. Yakub ditransformasi dari penipu menjadi ya orang yang diberkati Tuhan, bukan? Di mana Tuhan memberkati banyak bangsa lewat Yakub, lewat nama Israel ini, bukan? Dan itu pun Yakub dapatnya dengan berjuang, dengan berperang. Nah, siapakah Anda dan saya sekarang yang berpikir dengan mudah kita ngarepin bahwa semuanya akan berbalik.
kehidupan saya misalnya yang tadinya penuh dengan air mata, sekarang akan penuh dengan sukacita tanpa kita berperang. Dengan mudah Tuhan akan memberikannya begitu saja gitu. Yakub aja harus bergulat sepanjang malam gak tidur, hanya bergulat. Coba bergulat berperang supaya dia menang nama itu. Perhatikan, ketika dia menang nama Israel itu, dia memenangkan masa depan dari anak cucunya menjadi diberkati oleh karena perjuangan Yakub, bukan? Nah, sekarang kita ini ya, mohon maaf ya saya tidak menghakimi, tapi seringkali umat Tuhan itu nggak mau berjuang sendiri. Dia cuman gampangnya datang sama hamba Tuhan, doakan saya ya, doakan anak saya supaya begini. Iya kan? Betul apa betul? Ayo, betul apa benul? Kebanyakan dari kita begitu kan? Minta doa aja sama Cece Ciara, doakan ya anak saya begini. Enak banget ya, Yakub aja harus berjuang semalaman gak tidur untuk memenangkan sebuah nama, dan sebuah nama itu berarti jauh lebih banyak ya dibandingkan hanya nama, tetapi memenangkan masa depan anak cucunya. Nah, saat ini Bapak Ibu jangan mengandalkan orang lain. Berjuang, berperanglah dalam doa sampai engkau melihat bagaimana terobosan itu terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau melihat terobosan itu terjadi, itu bukan hanya terobosan untuk hidupmu, tetapi terobosan untuk anak cucumu juga, ya. Berjuanglah sampai engkau melihat suamimu itu bertobat. Berjuanglah sampai engkau melihat anak-anakmu itu bertobat takut akan Tuhan. Berjuang, jangan bermalas-malasan. Makanya Yosua ngomong sama bangsa Israel, berapa lama lagi engkau akan bermalas-malasan? Bangkitlah, berperanglah, ambil itu tanah perjanjian. Nah, sama halnya firman Tuhan ini gak kebetulan yang ngomong sama Bapak Ibu. Bangkit sekarang, berjuang, berperang dalam doa, lewat doa-doamu, lewat perkataanmu, ya, dan hidup juga dalam kekudusan. Ya, jangan menyerah ya. Sebetulnya yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu itu bagaimana kita menciptakan, ya, yang hari ini sebetulnya topiknya ya, cuman belum sempat terbahas, kita mulai besok ya. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, seperti tertulis di firman-Nya itu, dengan cara kita masuk ke dimensi alam pikiran kita. Tetapi nggak keburu ya, kita mulai besok dengan topik yang baru, bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi pikiran kita. Oke, kita lanjut besok karena sudah pukul 5. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajarkan, Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah menerangi setiap mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Roh Kudus, Engkau yang terus menolong setiap kami untuk tidak menyerah, untuk tidak putus asa, tetapi untuk percaya bahwa Engkau sungguh Allah yang menciptakan, yang tidak ada menjadi ada lewat firman-Mu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu juga ingin bersama-sama dengan Engkau menciptakan kembali rumah tangga kami mungkin yang hancur. Kami akan menciptakan kembali menjadi rumah tangga yang harmonis. Kami ingin menciptakan kembali anak-anak kami yang rebellion menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami ingin menciptakan kembali masa depan kami menjadi masa depan yang gilang gemilang. Pekerjaan usaha kami menjadi pekerjaan usaha yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mari kiranya Roh Kudus tolong kami
mampukan kami untuk tidak fokus kepada apa yang kelihatan, karena yang kelihatan ini adalah sementara dan bisa diciptakan kembali, diciptakan ulang. Tetapi kami memfokuskan pikiran kami, perkataan kami, perhatian kami kepada apa yang tidak kelihatan, kepada firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pencipta yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa-doa berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan kepada Bapak Ibu semua hingga berlimpah-limpah. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, masa depanmu, anak cucumu, usahamu, pekerjaanmu, toko-tokomu diberkati Tuhan berlimpah-limpah seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian pula kita keturunan Abraham, Ishak. Segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami usahakan, yang kami tabur, segala sesuatu yang baik, yang kami investasikan, kami juga akan menuai 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Amin, amin, amin. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami ucap syukur. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, datanglah, jamahlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Lawatlah setiap kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Lawatlah lebih lagi, Roh Kudus. Ampuni segala dosa-dosa kami, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Ya Bapak Ibu, kalau engkau masih punya kepahitan, mungkin kau berpikir sama kayak saya sudah maafin dia kok Tuhan. Itu yang saya ngomong ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasa seperti itu, tetapi belum sungguh-sungguh melepaskan pengampunan sehingga sakit penyakit masih punya kuasa dalam tubuhmu ya. Saat ini ambil keputusan, lepaskan pengampunan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus jamahlah setiap anak-anakmu ya. Mohon maaf ya, tadi ada verifikasi di TikTok. Ya, mungkin engkau nggak punya kepahitan, tetapi engkau selalu negative thinking sama orang itu yang sudah nyakitinmu. Engkau selalu negative thinking. Nah, itu juga sama, itu celah ya. Seperti itu saya merasa sama Tuhan, saya sudah mengampuni kok, saya nggak punya apa-apa kok, tetapi selalu masih punya negative thinking alias trauma. Nah, itu lepaskan supaya nggak menghalangi kesembuhan dari Tuhan ya. Roh Kudus, tolong setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini, saat ini kami mau mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan semua pikiran-pikiran negatif terhadap orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Saat ini kami mau mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih Tuhan sekarang mengalir, menjamah hatimu, memulihkan setiap trauma dalam hatimu, setiap sakit hatimu saat ini disembuhkan oleh kasih Tuhan, menyembuhkan hatimu, melawat hatimu. Saya cabut semua roh sakit hati, roh luka batin, roh kepahitan, saya cabut semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya melepaskan kasih Tuhan
Sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran, kecemasan, aku hartik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini saya melepaskan kasih Tuhan yang sama menjamah tubuhmu yang sakit, ya, yang sakit di bagian tangan, ya, di bagian sendi, di bagian kaki, di lutut. Saat ini kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu. Engkau bebas sekarang, jadilah sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di badanmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, yang sakit di asam lambung, lambungmu sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal, lambungmu udah sembuh. Yang sakit kepala, sakit kepalamu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sesak di dada sekarang dadamu sudah gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan normal, ginjalmu normal, berfungsi dengan baik, jantung berfungsi dengan baik, pankreas berfungsi dengan baik, livermu berfungsi dengan baik, peredaran darahmu lancar dalam nama Tuhan Yesus, dan tekanan darahmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Badanmu sekarang segar, udah gak lemes-lemes lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tumor, cancer, saya kutuki sel-sel cancer, sel-sel tumor, sampai ke akar-akarnya saya kutuki dalam nama Tuhan Yesus, dan saya cabut keluar semua, dan saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi, tumor negatif, cancer negatif dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang jadilah engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Roh Kudus terus mengalir. Bapak Ibu, kalau sakit penyakitmu tidak saya sebutkan, tangkap ya itu, kuasa Tuhan sekarang sedang mengalir. Entah engkau merasakan atau tidak merasakan, tetapi kuasa Tuhan sedang mengalir sekarang ya, mengalir. Kakiku sembuh, hilang. Tadi sakit. Terima kasih Ibu Nana untuk kesaksiannya ya. Nah, Ibu Nana rajin ikut live streaming. Tidak perlu didoakan pribadi, kan hilang juga sakitnya kan? Mohon maaf ya, saya suka bercanda sama Bu Nana ini. Iya, Ibu Nana kalau tiap pagi ikut live streaming itu diberkati oleh firman Tuhan dan terberkati oleh urapan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sama sekarang menjamah Ibu Nana, sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi Ibu Nana. Iya kan? Imanmu yang sudah goyang-goyang itu kalau dengar firman kan kayak vitamin, disuntik kembali vitaminnya. Nah, yang seperti ini kan kalau ngobrol di telepon, ya terbatas, bukan? Nah, semangat Ibu Nana. Semangat. Terus bersorak-sorai, bersukacita dalam Tuhan ya. Sorak-soraikan kemenanganmu. Walaupun mungkin kau belum melihat kemenanganmu, tetapi bersorak-sorai duluan ya. Bersorak-sorai. Declare kemenanganmu. Ya, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang lain yang mau menyaksikan jamahan Tuhan, boleh tuliskan di komentar ya. Kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita naikkan pujian. Sambil saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kalau mau didoakan secara khusus boleh ya. Boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Saya akan panggil naik ke atas. Mari kita naikkan pujian. Surya bersinar ya. Ada yang protes kah? Cara nih. Gimana sih Surya bersinar melulu? Nyeri lututku sembuh, puji Tuhan. Terima kasih ya Ibu Mahdalena untuk kesaksiannya.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Kakak Orlando, istri-istri pujilah suami kalian. Cup 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 cup. Oke, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini ya. Ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu dan tulis di komentar. Langit yang biru saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Tuhan setia, Tuhan ada, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Terima kasih Bapak Ibu, udah lebih dari 100k, puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih. Halo, mohon bantu doakan saya baru. Sebentar ya. Ya. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu dan tulis di komentar. Saya akan undang naik ke atas ya. Tadi ada siapa ini? Kakak Sep. Kakak Sep, saya berdoa ya, udah dioperasikan ya. Oke. Bapa di surga, hambamu menyerahkan Kakak Sep ke dalam tanganmu. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Kakak Sep, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa sakit, penyakit,
Aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan. Sekarang diberkati tubuhmu, diberkati kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi atas Kakak Sep dalam nama Tuhan Yesus. Ya Kakak Sep, apa yang Kakak Sep rasakan, kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah Kakak. Ya sekarang. Ya terima kasih Bu Evi, terima kasih Kakak Orlando, Cece Heni, terima kasih ya Kakak Dewi. Ibu Nana suaranya kemana? Ibu Nana masih ada di sini kah? Ya, mohon maaf ya, saya itu suka bercanda sama Ibu Nana. Izin live ya, baru ditanya. Izin live ya. Aku ada janji jam 6. Diberkati pertemuannya. Terima kasih Bapak di surga untuk berkat-Mu atas Ibu Nana dan atas Bapak Ibu semua yang ada di sini. Darah Yesus tutup bungkus setiap berkat perlindungan atas Bapak Ibu semua. Tidak ada kuasa si jahat yang bisa mencuri. Dalam nama Tuhan Yesus ditutup bungkus. Tidak ada kuasa si jahat yang bisa menggagalkan dan menghalangi berkat Tuhan atas hidup Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, terima dengan iman dan jaga hatimu ya. Karena seringkali memang si jahat gak bisa mencuri, tetapi seringkali nih hati kita ya, hati kita yang buka celah. Jadi hati kita juga harus dijaga supaya jangan buka celah. Oke, buka celahnya seperti apa sih Cek Ciara? Misalnya buka celahnya engkau meledak marah-marah misalnya, itu buka celah ya misalnya. Oke, kalau begitu semuanya sehat, puji Tuhan, luar biasa, semuanya sudah terberkati kah? Amin, puji Tuhan, semuanya mau mulai. Terima kasih Bu Esther. Semuanya mau mulai menciptakan ulang, mau kan? Amin ya, menciptakan ulang. Kakak Meliana, halo ya. Ibu Nini, Kakak Joy ya, mau menciptakan ulang apa? Ya, rumah tanggamu mungkin yang hancur ya, diciptakan ulang bersama-sama dengan Tuhan. Menciptakan ulang semuanya, masa depanmu, keuanganmu, keluargamu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, berkat hidup kata Ibu Roberta. Iya. Apakah berlaku untuk suami yang sudah tidak inginkan kita? Termasuk Ibu Dewanti, semangat. Ini termasuk ya, kalau saya mau memberikan kesaksian panjang, tapi nanti hidup saya seperti apa? Seperti buku yang bisa dibaca banyak kok. Ya, Ibu Dewanti nggak sendirian ya. Ibu Dewanti, kalau saya bisa ngomong begini, saya sudah keluar menjadi pemenang dan saya men-share-kannya, membagikannya kepada Ibu Dewanti ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Yang kelihatan ini sementara, termasuk suamimu yang udah nggak menginginkan engkau, itu sementara. Engkau bisa menciptakan ulang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ikuti terus live streaming ini, ikuti besok ya, besok bagaimana caranya kita menciptakan ulang yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi pikiran kita. Tadi kan hari ini kan lewat dimensi perkataan. Nanti besok itu lewat dimensi pikiran ya. Oke, kalau gitu semuanya sudah sehat, sudah terberkati. Jadi kita mohon izin pamit ya. Kesaksianku keluarga pulih dengan ikut live doa ini. Hore, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Roberta untuk kesaksiannya. Luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa besok
pagi ya. Yesus itu sebetulnya asal dari kata Yeshua ya, penyelamat ya. Tuhan adalah keselamatan kita, keselamatan kita. Ini saya baca komentar ya, pertanyaan tentang apa sih apa arti nama Yesus. Keselamatan yang semua Tuhan sudah bayar di atas kayu salib, itu keselamatan, karya keselamatan itu karya penebusan. Karya penebusan itu apa saja? Kesembuhan, termasuk sakit penyakitmu di situ, termasuk kemakmuranmu di situ, termasuk masa depanmu, itu semua perlindungan, keamanan, ya, damai sejahtera, itu semua termasuk di situ. Jadi bukan hanya saja hidup yang kekal. Kita jangan membatasi karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib hanya dengan hidup yang kekal. Bukan ya, tujuan Tuhan itu bukan hanya itu. Tujuan Tuhan itu membawa surga datang ke bumi. Itu tujuannya, makanya Anda dan saya dipanggil untuk membawa surga datang ke bumi. Setidaknya datang dalam rumah tanggamu dulu, dalam keluargamu dulu yang paling kecil. Engkau akan bawa surga itu ke dunia ya, kerajaan Allah datang. Makanya kata firman Tuhan tentang doa Bapa kami apa? Heavenly Father, hallowed be thy name. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Perhatikan, datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah di mana Allah memerintah. Kalau Allah memerintah, apakah ada sakit penyakit? Enggak, sakit penyakit harus minggir kalau Allah memerintah, bukan? Kalau Allah memerintah, apakah ada kebinasaan? Enggak, kebinasaan harus minggir. Itu semua hasil buah dari pekerjaan si jahat, pekerjaan kegelapan. Kayaknya saya pernah share kan tentang terang dan gelap, itu kan saya pernah share ya. Nanti kapan-kapan saya share lagi. Mungkin ada banyak dari Bapak Ibu yang belum pernah mendengarkan tentang terang dan gelap ya. Ketika kita membawa Allah datang ya, Allah memerintah, mana ada kuasa jahat yang bisa berkuasa. Kuasa jahat itu yang mendatangkan apa? Semua air mata, kegelapan ya, dosa, kebinasaan, penderitaan, itu adalah kuasa gelap punya kerjaan. Mohon doakan suamiku batuk-batuk kering sudah lama. Dokter kata tidak tahu kenapa. Oke, saya berdoa ya untuk suaminya Ibu Rini. Mohon belas kasihanmu Bapa di surga untuk suaminya Ibu Rini. Belas kasihanmu turun. Belas kasihanmu turun ya. Suaminya Ibu Rini orangnya keras ya. Mohon maaf ya, saya cuma bertanya apakah orangnya keras ya suaminya Ibu Rini. Belas kasihan Tuhan turun atas suaminya Ibu Rini. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya suaminya Ibu Rene. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mohon maaf, nama suaminya siapa Ibu Rine? Nama suaminya siapa ya? Supaya doanya tepat sasaran. Tan Kim Lai. Oke, saya berdoa untuk ya Pak Tan Kim Lai. Pak Tan Kim Lai ini pernah doa pelepasan belum ya Ibu Rine? Ya, belas kasihanmu turun atas Pak Tan Kim Lai. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Tan Kim Lai. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah. Kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah atas Pak Tan Kim Lai dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kutuk, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Semua virus-virus, bakteri yang jahat mati dalam nama Tuhan Yesus.
kesembuhan mengalir sekarang, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon doa agar cepat dapat pekerjaan. Oke, saya berdoa ya bagi Bapak Ibu yang merindukan pekerjaan. Diberkatilah Kakak Iren dan semua Bapak Ibu yang sedang merindukan pekerjaan. Terima kasih Bapa di surga untuk darah Yesus yang sudah membuka jalan masa depan, yang sudah membuka jalan berkat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Iren mengucap syukur aja seperti yang tadi saya doakan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan pekerjaan yang terbaik bagi saya. Itu caranya ya. Terima kasih. Ya, oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom. Terima kasih juga Ibu Esther. Sampai jumpa.